Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sapitri dari kelas 2A D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik mempengaruhi status kesehatan dan status gizi. Status kesehatan dapat diketahui dengan pemeriksaan dirinya ke tenaga medis. Yang selanjutnya, usia kehamilan sehat pada usia 20-35 tahun. Segi negatif kehamilan di usia tua. Yang pertama, kondisi ibu hamil di usia 35 tahun ke atas akan menentukan proses kelahirannya. Hal ini mempengaruhi kondisi janin. Yang kedua, jalan pembuahannya. Pada pembuahannya, ibu yang lebih tua atau 35 tahun ke atas, sel telurnya akan menurun. Beda dengan yang 20 ke atas. Dia masih segar dan sehat. Yang ketiga, kondisi uterus juga sangat dipengaruhi oleh jalan lahir janin. Yang selanjutnya, dari segi negatif kehamilan di usia muda. Di usia muda kita dapat keguguran, persalinan prematur, BBLR, kelainan bawaan, mudah terinfeksi masa nifas, anemia dalam kehamilan, pendarahan persalinan lama dan sulit. Terus poin selanjutnya ada riwayat kesehatan. Yang pertama ada komplikasi akibat langsung kehamilan. Yang kedua ada komplikasi tidak berkaitan dengan kehamilan. Status gizi. Ibu harus sering mengkonsumsi zat-zat gizi yang banyak seperti kaya serat, protein, dan air putih atau mineral. Kenaikan berat badan selama masa hamil. Yang pertama, trimester 1 kenaikannya kurang lebih dari 1 kilo. Trimester 2 kurang lebih dari 3 kilo. Semester 3 kurang lebih dari 6 kilo. Gizi pada ibu hamil. Yang pertama pada ibu, pendarahan dan anemia. Yang kedua pada persalinan lama dan sulit. Pada bayi lahir mati, abortus, dan mempengaruhi jalan lahir janin. Yang poin selanjutnya, faktor-faktor gaya hidup ibu hamil. Ibu hamil tidak diperbolehkan untuk minum jamu apapun. Poin selanjutnya, aktivitas seksual. Aktivitas seksual itu diperbolehkan saat kehamilan, tidak diberhentikan. Yang poin selanjutnya, pekerjaan. Ibu hamil boleh bekerja atau beres-beres rumah, tetapi harus jaga keamanan atau kondisi. Yang selanjutnya, senam kehamilan. Ibu hamil harus senam hamil apabila tidak mempunyai tekanan darah tinggi atau anemia dan sebagainya, karena itu akan mempengaruhi kesehatan janin dan ibu sendiri. Ibu hamil tidak diperbolehkan untuk merokok karena akan mempengaruhi kehamilannya. Penyebabnya akan mempengaruhi BBLR, tekanan darah pada otak janin, dan pada ibunya akan mempunyai penyakit paru. Selanjutnya, substan arbus. Perilaku yang merugikan atau membahayakan pada ibu hamil yang sering mengonsumsi obat-obatan atau zat yang terlarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan fisiologi ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Perubahan fisiologi dan psikologi dapat terjadi pada kehamilan. Hal itu akan menjadi normal. Ibu hamil harus mempunyai pendukung seperti suami, tenaga medis, dan keluarga. Semester 1, sebagai tenaga medis, kita harus memberitahukan kepada ibu bahwa perubahan itu adalah hal normal.
Perubahan tersebut dapat meliputi fisik atau fisiologi pada ibu. Kita harus memberitahukan bahwa itu hal normal. Ibu kalau ada keluhan harus bilang, atau terjadi sesuatu harus bilang kepada tenaga kesehatan. Dan membantu untuk memahaminya kepada ibu bahwa itu normal. Yakini kepada ibu bahwa pada trimester 2 akan membaik. Pada trimester 2, kita harus menganjurkan pada ibu tentang nutrisi pertumbuhan bayi dan tanda-tanda bahaya. Pada trimester 3, kita juga harus memperjelas bahwa yang dirasakan oleh ibu itu normal. Menenangkan ibu, membicarakan kembali dan bagaimana tanda-tanda akan persalinan. Yang poin selanjutnya, rasa aman dan nyaman selama kehamilan. Dapat ditempuh oleh senam, melatih sikap santai, dan pikiran harus tetap positif. Selalu menjaga kesehatannya, berkomunikasi dengan suami dan keluarga. Yang poin selanjutnya, mempersiapkan menjadi orang tua. Yang pertama, kita harus bersama pasangan dalam kehamilan. Kita juga harus memberitahukan kepada pasangan akomodasi bagi calon bayi dan menyiapkan tambahan penghasilan. Yang poin selanjutnya, persiapan sibling. Menceritakan kepada anak tentang calon bayi atau calon adiknya. Sayangi dia seperti kita menyayangi bayi, jangan dibagi dua atau dipecahkan perhatiannya. Kasih tahu kita harus bagaimana terhadap adiknya suatu saat nanti. Yang selanjutnya, menyulitkan masa kehamilan. Yang pertama ada kehamilan ganda atau gemeli. Kehamilan gemeli atau kehamilan ganda yaitu kehamilan kembar dengan janin lebih dari 2. Monozigotik atau identik adalah kembar yang satu ovum tunggal yang dibuahi yang kemudian membagi menjadi 2 struktur yang sama. Ada juga zigotik atau fraternal. Kembar ini dari 2 ovum terpisah. Etiologisnya faktor ras yang keturunan, umur dan paritas dan nutrisi, terapi infertilitas atau pembuahan. Tanda dan gejalanya. Tanda dan gejala, uterus dan perut ibu hamil akan lebih besar dari semestinya. Kenaikan BBL lebih cepat, gerakan janin atau bayi banyak. Keluhan lebih berat dirasakan karena dipalpasi teraba banyak bagian-bagian kecil. DJJ ada 2, TFU lebih tinggi. Intrauterine prenatal death adalah kematian janin di dalam kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu. Penyebabnya belum diketahui, namun secara umum ada beberapa hal yang dapat menyebabkan intrauterine prenatal death. Yang pertama ada gangguan pada bayi seperti genetik, kecacadan, atau infeksi. Yang kedua, gangguan pada plasenta seperti placenta previa solution. Yang ketiga, masalah kesehatan pada ibu seperti hipertensi, penyakit autoimun. Poin selanjutnya, ketuban pecah dini. Kondisi di mana kantung ketuban pecah sebelum waktunya persalinan dimulai. Kondisi ini dapat terjadi baik sebelum janin matang dan dalam kandungan, sebelum minggu ke-37, atau ketika pembukaan serviks kala 1. Misalnya ketuban pecah sebelum pembukaan serviks 3-5 cm. Etiologis. Beberapa kondisi yang beresiko menimbulkan ketuban pecah dini. Yang pertama, infeksi pada rahim, mulut rahim, atau vagina. Yang kedua,
Jantung ketuban merangga keberlebihan karena air ketuban terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ibu hamil yang KIE gemeli, jarak antara kehamilan kurang atau kebiasaan hidup yang buruk, pernah operasi prematur. Tanda dan gejala: ibu hamil akan merasakan air ketubannya keluar dari vagina, entah itu perlahan atau deras. Panggul terus tertekan, keputihan vagina berasa basah. Polyhydramnios dan olihydramnios, suatu kejadian di mana jumlah air ketuban jauh lebih banyak dari normal. Kejadian di mana jumlah air ketuban jauh lebih normal, biasanya lebih dari 2 liter. Dalam beberapa literatur, dibagi menjadi dua, yaitu polyhydramnion akut, dan kedua polyhydramnion kronis. Pertumbuhan janin terhambat. Menurut WHO, janin yang mengalami pertumbuhan terhambat adalah janin yang mengalami kegagalan dalam mencapai berat badan standar atau ukuran. Tipe 1 atau dikenal juga dengan tipe simetris kehamilan terjadi. Yang tipe 2 asimetris 24-40 minggu. Tipe 3 kelainan di antara dua tipe di atas terjadi pada kehamilan 20 atau 28 minggu. Yang pertama ada faktor ibu, yang kedua faktor anak, kelainan kongenital, genetik, infeksi janin, misalnya penyakit. Ada juga dari faktor plasenta seperti tumor. Tanda dan gejalanya: uterus dan janin tidak berhasil tumbuh dengan kecepatan normal selama jangka waktu 4 minggu. TFU lebih rendah, berat badan menurun, gerakan janin berkurang, volume ketuban menurun. Yang selanjutnya, makrosomia adalah atau bayi besar bila berat badan bayi melebihi dari 400 gram. Karakteristik makrosomia: mempunyai wajah berumbi. Yang kedua, badan montok dan bengkak, kulit kemerahan dan lemak. Lemak tumbuh banyak. Plasenta lebih besar dari rata-rata dan tali pusar. Etiologisnya, keturunan multiparitas dengan riwayat makrosomia. TFU melebihi normal, cairan ketuban berlebihan, komplikasi robekan, kehilangan banyak darah, rektur uteri dan serviks. Yang poin selanjutnya, gerakan janin tidak terasa. Ketika janin bergerak kurang lebih dari 3 kali dalam periode 3 jam, adalah ibu tidak merasakan gerakan janin sesuai kehamilan 22 minggu atau sudah persalinan. Etiologisnya, ibu mengalami dehidrasi, adalah kekurangan cairan, perut tegang, atau kondisi berlebihan Poin selanjutnya adalah asuhan kunjungan awal. Kunjungan awal dilakukan oleh ibu hamil ke pemeriksaan ke tempat bidan. Kunjungan awal pemeriksaan pada trimester pertama atau sebelum 24 minggu. Selanjutnya, tujuan kunjungannya mengkaji tingkat kesehatan yang pertama, yang kedua menetapkan catatan dasar standar, yang ketiga membandingkan faktor resiko, yang keempat identifikasi faktor resiko, yang kelima nasihat perawatan selama kehamilan, yang keenam membina hubungan saling percaya. Yang poin selanjutnya, tujuan mendeteksi komplikasi. Yang pertama menentukan normalitas kehamilan, yang kedua menghitung usia kehamilan, yang ketiga memperkirakan tanggal persalinan, yang keempat membuat rencana kursus untuk asuhan kehamilan bagi ibu dan bayi.
Yang selanjutnya ada biodata, riwayat kehamilan yang lalu, ibu ditanyakan jumlah kehamilannya, anak lahir hidup, riwayat pendarahannya, hipertensinya, masalah yang dialami. Yang poin selanjutnya riwayat kesehatan keluarga, ibu punya penyakit kronis atau punya penyakit keturunan. Selanjutnya ibu ditanyakan riwayat sosial ekonomi, status perkawin yang pertama status perkawinannya, terus respon dari orang tua atau keluarga, riwayat KB-nya bagaimana, dukungan keluarga atau orang tuanya seperti apa. Poin selanjutnya pemeriksaan fisik. Yang pertama ada TB, tinggi badan, yang kedua BB, berat badan, yang ketiga TTV. Terus yang selanjutnya ada genitalia luar. Yang pertama varises, yang kedua pendarahan. Yang selanjutnya ada luka. Poin selanjutnya genitalia dalam. Yang pertama serviks, yang kedua vagina, yang ketiga uterus. Poin selanjutnya ketidaknyamanan selama kehamilan. Biasanya sering terjadi kepada ibu hamil. Yang biasanya terjadi sering nyeri panggul bawah, panggul atas. Yang poin selanjutnya pengawasan internal dan posternal sangat penting dalam upaya penurunan angka kesakitan atau kematian ibu dan bayi. Pengawasan internal memberikan manfaat dengan ditemukannya berbagai kelainan yang menyertai kehamilan serta kehamilan dini, sehingga dapat langkah-langkah dalam pertolongan persalinan.